الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وهدانا إلى الصراط بالنور الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم الآمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Sadaqallahul azim. Kembali pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sampai hari yang disebutkan di dalam hadis sebagai hari yang paling mulia di sisi Allah, sebagai raja di atas segala rajanya hari. Bahkan Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadisnya, Sayyidul ayyami indallahi yaumul jum'ah, bahwa raja di segala hari di sisi Allah itu adalah hari Jumat, kata Rasul. Wa huwa a'zamu min yaumin nahari wa yaumil fitr. Bahkan hari Jumat ini melebihi keagungannya dibandingkan dari hari Idul Adha dan Idul Fitri. Kenapa dengan demikian ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, wa fihi sa'ah, karena ada satu waktu di Jumat itu, kata Rasul, yang mana setiap hamba apabila berdoa kepada Allah, maka tidak akan mungkin doanya kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita pada hari ini, pada siang ini, sebagai hamba bukan hanya menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, tapi kita membuktikan bahwa kita beriman dengan datangnya kita memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub diterangkan, salamatul jasad ala qillati ta'am, keselamatan tubuh manusia terletak pada sedikit makannya. Wasalamatur ruh ala qillatil atham, dan keselamatan ruh manusia terletak pada sedikit daripada dosa yang ia lakukan. Wasalamatud din, dan keselamatan agama ini terletak dari seberapa banyak ia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sudah menjadi poin penting bagi kita. Kalau andai ingin jasad kita yang sehat, maka perhatikan makanan yang dimakan. Ingin ruh kita yang sehat sehingga semangat untuk ibadah, maka kurangi dosa yang dilakukan. Tapi kalau agama ini tetap selamat dan juga sehat, maka satu caranya tidak lain dengan menyebut, mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada Jumat waktu yang singkat ini kita akan memulai sebuah kisah dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan sebentar istri dan anaknya di sebuah padang yang begitu tandus, yang mana di padang tandus ini sebatang pohon pun tidak ada, bahkan juga air pun tidak ditemukan.
Maka muncullah fikiran Nabi Ibrahim di kala itu, ketika aku tinggalkan istri dan anakku, maka dari manakah nikmat dan rezeki mereka dapatkan? Maka ketika keraguan itu muncul, maka datanglah firman Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, pecahkan olehmu akan batu itu, kata Allah. Dipecah oleh Nabi Ibrahim akan batu tersebut, maka beliau tidak melihat apa-apa. Dipecahkan kedua kali juga tidak melihat apa-apa. Dipecahkan yang ketiga kali, maka beliau melihat ada seekor ulat yang lembut dan lunak, tapi bisa hidup dalam sebuah batu yang begitu keras. Maka ini isyarat dari Allah kepada Nabi Ibrahim, bahwa tidak ada satu manusia pun di atas dunia ini yang diberikan hidup tanpa diberi nikmat dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang Allah sampaikan dalam Quran surat Hud pada ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di atas dunia ini, kata Allah, melainkan aku jamin setiap nikmat dan rezeki bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita, Bapak kaum muslimin. Tidak ada di antara kita yang hidup saat ini Allah tidak jamin nikmat dan rezeki kita. Tidak ada di antara kita yang tidak diberi oleh Allah pemberian berupa nikmat dan rezeki. Tapi yang menjadi pertanyaan dasar bagi hidup kita, sudahkah dari nikmat-nikmat dan rezeki itu kita syukuri atau belum? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena memang dalam hidup ini kita melihat munculnya sebuah penyesalan itu ketika nikmat itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah kemudian kita mengingat akan kalam seorang ulama. Manfaatkan, gunakan, syukuri waktu lapangmu sebelum waktu sempitmu itu tiba. Syukuri dan nikmatilah waktu mudamu sebelum tua itu datang. Gunakan waktu hidupmu sebelum kematian itu tiba. Gunakan pula sehatmu sebelum daripada sakit itu datang. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita saat ini. Karena memang terjadi, Bapak kaum muslimin, setiap kita baru muncul penyesalan. Ketika kapan? Ketika nikmat yang kita punya hari ini tidak mampu kita mensyukurinya. Ketika pemberian yang Allah berikan hari ini tidak mampu kita mempergunakannya, maka disitulah munculnya penyesalan-penyesalan dalam hidup kita. Baru datang sakit, baru teringat nikmatnya sehat. Ketika waktu sudah sempit untuk beribadah, baru terasa berapa besarnya nikmat di waktu lapang dahulunya. Ketika kemudian sakit itu datang, maka di saat sehat baru terasa betapa besar nikmatnya. Ketika kemudian kita diberi harta, baru terasa nikmat saat harta itu tidak kita gunakan untuk kepentingan akhirat kita nantinya. Itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran, bahwa banyak orang-orang yang menyesal tidak mensyukuri nikmat Allah, tapi penyesalan hanya tinggal sebuah cerita belaka. Buka nanti Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Ketika Allah berfirman, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebahagian daripada rezekimu sebelum dari kematian itu datang kepadamu, kata Allah. Kenapa Allah berkata seperti itu? Ketika Allah titipkan harta tapi tidak digunakan untuk berinfak, kita titipkan harta tapi tidak digunakan untuk taat kepadanya, sampai di akhirat baru penyesalan itu tiba. Kenapa harta yang Allah titipkan tidak aku gunakan untuk taat kepada Allah? Bukankah itu yang Allah sampaikan dalam Quran? Mereka meminta, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, andailah engkau berikan aku kesempatan agak sedetik lagi
sebentar lagi, sesaat lagi, fa asaddaka, maka aku akan bersedekah wahai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat hidup yang kita terima hari ini. Kapankah nikmat ini, hidup ini baru akan terasa bahagia dan besar? Ketika nanti nikmat ini telah dicabut oleh Allah, manusia menemui akan kematiannya. Di saat itulah ia baru menyesal betapa besarnya nikmat di saat hidup di atas dunia. Allah gambarkan pula dalam Quran surat As-Sajdah pada ayat yang ke-13, Rabbana absarna wa sami'na. Ketika orang-orang yang berdosa menundukkan kepalanya, mereka berkata, berikan kami ke atas dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal salih kepadamu ya Allah. Tapi bisakah kita kembali ke atas dunia? Tidak. Maka inilah kata pepatah mengatakan, kapankah nikmat itu baru terasa dan bernilai harganya? Ketika nikmat itu telah tiada dari dirimu masing-masing. Maka di saat nikmat ini sedang kita terima, nikmat sehat ini sedang kita dapatkan, nikmat hidup ini sedang kita jalani, nikmat harta sedang kita peroleh, maka gunakan semuanya untuk ketaatan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita teringat akan sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang ulama besar bernama Ibrahim bin Adham. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ini sedang berjalan-jalan di sebuah pasar, maka beliau mendengar akan bersuara dari kejauhan, yang mana suara ini berkata, terima kasih ya Allah atas nikmat besar yang kau berikan kepadaku. Ketika Ibrahim bin Adham sedang di pasar, berulang kali kalimat ini terdengar, terima kasih ya Allah atas nikmat besar yang kau berikan kepadaku. Maka penasaran dengan suara tadi, maka Ibrahim bin Adham mencari di manakah sumber dari suara itu. Maka apa yang beliau dapati? Ternyata yang mengucapkan terima kasih atas nikmat besar yang kau berikan ya Allah adalah seseorang yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, bahkan matanya pun dalam keadaan buta di kala itu. Maka bertanyalah Ibrahim bin Adham, wahai fulan, apakah yang kau syukuri kepada Allah? Sementara matamu tidak melihat, engkau tidak punya tangan, engkau tidak punya kaki, apa yang kau syukuri kepada Allah? Jawaban dari orang ini menyebutkan, qalbun syakiran wa lisanun dzakiran. Adakah nikmat yang lebih besar wahai Ibrahim bin Adham dibandingkan dari hati yang selalu bersyukur dan lidah yang selalu berzikir menyebut namanya? Coba bayangkan jawaban orang tadi. Kaki ia tak punya, tangan pun ia tak punya, melihat dunia ini pun ia tidak mampu, tapi ia masih bersyukur, punya lidah, punya hati yang pandai mensyukuri dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita kaum muslimin? Nikmat apa lagi yang kita tunggu dari Allah sehingga kita mau untuk taat dan tunduk kepadanya? Nikmat mana lagi yang mesti Allah beri supaya kita mau datang salat berjamaah ke rumahnya? Nikmat mana lagi yang mesti kita cari supaya kita mau hadir dalam setiap pengajian-pengajian yang ada? Apakah nikmat Allah itu kurang sehingga kita sibuk mencari nikmat, tak sempat baca Quran, tak sempat salat berjamaah ke masjid, tak sempat ikut pengajian, tak sempat kemudian beramal saleh? Apa yang kita cari di atas dunia ini? Makanya nikmat ini yang akan dipertanggungjawabkan. Silahkan bekerja, silahkan. Silahkan mencari uang, silahkan. Silahkan mencari nafkah, silahkan. Tapi kita bisa hidup dan mencari nafkah di atas dunia bukan karena usaha kita. Kita punya uang bukan karena usaha kita, tapi karena ada zat yang maha tinggi bernama Allah yang memberikan hasil dari usaha yang dikerjakan. Lalu ketika ia memberi,
kita lupa dengannya, maka apakah penyesalan kita di akhirat kelak nantinya? Hidup ini tidak lama, hidup ini hanya sebentar. Banyak orang sibuk bekerja pagi, berangkat pulang petang, berangkat pagi, pulang petang. Tiba-tiba kematian datang menghadap kepadanya dan ia belum syukuri nikmat hidup ini untuk ketaatan kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang sibuk dengan kemewahan dunianya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan semuanya, tapi tiba-tiba kematian datang kepadanya, hartanya belum sempat ia syukuri dengan berinfak, bersedekah dan berwakaf sebagainya. Maka syukuri nikmat yang kita punya hari ini sebelum nikmat-nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai cuma hidup kita tak lama, sampai Allah panggil kita kembali kepadanya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Bila Israel telah menghampiri, maka tinggallah emas dan perak yang selama ini dicari. Nafas terhenti, lemahlah diri, badan terbujur tidak bergerak, tidak ada lagi teman ketawa. Tinggallah badan seorang diri, di tempat sunyi jasad dibawa, maka dalam keranda teriring dengan doa. Maka penutup khutbah hari ini, ingat satu kalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan berulang-ulang dalam Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'dabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atmanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Sayangilah dan kasihinilah semua umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ampuni semua dosa umat-umat baginda Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Maafkan semua kesalahan umat Nabi Muhammad. Allahumma hfaz ummata sayyidina Muhammad. Lindungi, jaga dan peliharalah dimanapun umat Nabi Muhammad berada ya Allah. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna wa ilayka hakamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqadim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah yang maha besar, maha agung dan maha menatap,
Tataplah kami hari ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Tataplah kami ya Allah dengan karunia dan ridha-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, hidup kami sandarkan kepadamu. Hidup kami berikan kepadamu ya Allah. Maka kami mohon ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan ya Allah ya Rabbana. Ampuni semua maksiat yang pernah kami kerjakan ya Allah. Ampuni semua keburukan yang pernah kami lakukan wahai Allah ya Rabbana. Tidak ada di hari yang mulia ini, di hari Jumat, kami hanya memohon dan meminta kepadamu ya Allah. Maka ampuni semua kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah. Tolong sentuh hati kami selepas Jumat ini ya Allah, menjadi hamba-hamba yang lebih baik dari hari yang sebelumnya ya Allah. Tolong sentuh hati kami dengan hidayah-Mu ya Allah, menjadi hamba-hamba yang lebih taat kepadamu ya Allah ya Rabbana. Jangan biarkan dunia ini menghalangi kami beribadah kepadamu ya Allah. Jangan biarkan harta menghalangi kami untuk taat dan tunduk kepadamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Rabbana. Allahumma tawil umurana. Ya Allah ya Rabbana, tolong panjangkan umur taat kami ya Allah. Wasahiha jasadana, sehatkan jasad kami ya Allah. Di antara kami yang hari ini sedang ditimpa oleh penyakit ya Allah, yang sakitnya ringan, yang besar, yang bahkan sakitnya baru kami derita, atau bahkan yang sudah lama kami derita ya Allah, yang bahkan kata medis pun tidak mungkin untuk kembali sehat. Kami yakin dengan kekuasaan-Mu, tolong angkat semua penyakit kami dan berikan kami kesembuhan ya Allah ya Rabbana. Wasahi ajsadana wa nawwir qulubana, cahayai hati kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Wasabbit imanana, tetapkan iman dalam hati kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, semua amal yang kami kerjakan kami sadar jauh dari kata sempurna ya Allah, tapi jadikan amal kami baik di hadapan-Mu. Wa wasi' arzakana, lapangkan rezeki kami ya Allah. Bagi kami yang sedang diuji dengan sempitnya rezeki, bagi kami yang sedang diuji dengan susahnya dalam mencari rezeki, maka kami mohon bukakan dan lapangkan rezeki bagi kami ya Allah. Wa ilal khairi qaribna, kami mohon kepadamu ya Allah, tolong yang baik-baik dekatkan kepada kami. Wa anis syarri ab'idna, yang buruk tolong Kau jauhkan dari kami ya Allah ya Rabbana. Waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah, dan kami mohon segala hajat keinginan yang belum terkabul, maka mohon kabulkan ya Allah ya Rabbana. Allahumma khtim alaina ajalana wa a'malana wa umurana ya Allah bi ahsanil khatibah, wa la takhtim alaina ajalana wa a'malana wa umurana ya Allah bi su'il khatibah. Ya Allah ya Rabbana, kami meyakini akan semua janji-Mu bahwa setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepadamu. Maka kami hanya mohon ya Allah ya Rabbana, kami meminta ya Allah dari hati kami yang paling dalam, andai pun kematian itu datang kepada kami, maka kami mohon ya Allah, cabut nyawa kami di saat kami sedang taat dan tunduk kepadamu ya Allah. Cabut nyawa kami di saat kami ingat kepadamu ya Allah. Cabut nyawa kami di saat kami berada dalam ketaatan kepadamu. Cabut nyawa kami di saat kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami sedang bermaksiat kepadamu. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami sedang berdosa dan bermaksiat kepadamu. Ringankan nanti kelak lidah kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan sesuai janji-Mu ya Allah, kumpulkan pula kami nanti dalam surga sebagaimana kami berkumpul hari ini di rumah-Mu ya Allah ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.